Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal, NPM 2152-10456, dosen pengampu, Dr. Asnawi, SPD MPD, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas J. Ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. 1. Pemakaian huruf. A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. B. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Keterangan. Untuk pengucapan pelafalan yang benar, dikritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. A. Dikritik. Dilafalkan. Misalnya, anak-anak bermain di teras. Ya, selanjutnya C. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, V, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, dan Z. Keterangan. Huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata ucapan. D. Huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdiri 4 diftong, yaitu dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Selanjutnya F. Huruf kapital. Huruf kapital dibagi menjadi 6. 1. Huruf kapital dipakai sebagai untuk pertama awal kalimat. Misalnya apa maksudnya? 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Misalnya Amir Hamzah. 3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya adik bertanya, kapan kita pulang? 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, misalnya Islam. 5. Huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, misalnya Sultan Hasanuddin. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur jabatan dan pangkat, misalnya Wakil Presiden Adam Malik. Selanjutnya G. Huruf miring. Huruf miring dibagi menjadi 3. 1. Huruf miring yang dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata-kata atau kelompok kata dan kalimat. Misalnya, dia tidak diantar atau mengantar. 3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara pesejuk tepung tawar, menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. H. Huruf tebal. Huruf tebal dibagi menjadi 2. 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH, seperti pada kata Ramadan. Tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. 2. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Misalnya 1,1 latar belakang dan masalah. 3. Pemakaian tanda baca. A. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak. B. Kata berimbuhan, satu imbuhan awalnya, sisipan akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan. 2. Bentuk terikat ditulis serangkai kata dengan mengikutinya, misalnya adibusana. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang
gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misal, surat kabar sama dengan surat kabar. Selanjutnya, D. Gabungan kata. 1. Unsur kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah, misal duta besar. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tangan penghubung di antara di unsur-unsurnya, misalnya anak, istri, penjabat. 3. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran, misal bertepuk tangan. 4. Gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, misal dipatah gandakan. 5. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai, misalnya acap kali. Selanjutnya E. Pemenggalan kata. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf itu. Misalnya bu dan ah. B. Huruf diftong a, i, u, e, i dan o, i tidak dipenggal, misalnya pandai. C. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan itu, misalnya ba, pa. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu, misalnya April. Jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua, misalnya ultra. 2. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara untuk dasar dan unsur pembentukan, misalnya berjalan. Selanjutnya 3. Sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain. Pemenggalan dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar, misalnya biografi. 4. Nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir dipenggal di antara unsur-unsurnya, misalnya lagu Indonesia Raya diubah oleh Weg Rudolf Supratman. 5. Singkatan nama dari dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal, misalnya ia bekerja di Dalarjer. Selanjutnya F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, misalnya di mana dia sekarang. G. Partikel. 1. Partikel ya, ka, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya, misalnya bacalah buku itu baik-baik. 2. Partikel pun ditulis seperti terpisah dari kata yang mendahulunya, misalnya apapun permasalahannya yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. 3. Partikel yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, misalnya mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. A. Singkatan dan akronim. 1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya A. H. Nasution. 2. A. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama, lembaga pemerintahan dan keternegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi tertulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
B. Singkatan yang terdiri atas huruf awal. Setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya PT Perseroan Terbatas. Selanjutnya 3. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya HLM atau halaman. 4. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya A, titik, N, titik atas nama. BE5. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya Cu, kuprum. 6. Akronim, nama diri yang terdiri atas huruf awal. Setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya BIG, Badan Internasional Geospasial. 7. Akronim, nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bulog Badan Urusan Logistik. 8. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya Iptek, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya 1. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angka Romawi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 50. 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. 2. A. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 50 siswa telah mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah. B. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata susunan, kalimat diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta. 3. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya, 4. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang, misalnya 0,5 cm. 5. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Tanah Abang 1/15. Jalan Wijaya No 14. Hotel Mahemeru kamar 169. Gedung Samudra lantai 2 ruangan 201. 6. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat di kitab suci. Misalnya bab 10 pasal 5 halaman 252. 7. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. A. Bilangan utuh misalnya 12. Bilangan pecahan misalnya setengah atau 1/2. 8. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya abad 20. 9. Penulisan angka yang mendapatkan akhiran dilakukan dengan cara berikut. Misalnya 5 lembar uang seribuan. 5 lembar uang seribuan. Bertulisan. Selanjutnya 10. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Misalnya, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta. 11. Penulisan bilangan yang dilambangkan
dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 950.000. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya, Kelapa 2. J. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kita ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang menandahulinya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Selanjutnya, K. Kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan pada si pengirim. Selanjutnya, pemakaian tanda baca. A. Tanda titik. Satu tanda titik dipakai pada akhir kalimat penyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Dua, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya pukul 1.35.20 atau pukul 1:35:20 atau pukul 1:35:20. 3. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun judul, tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tanda tempat penerbit, misalnya Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008, Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta. 4. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Misalnya Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Selanjutnya B. Tanda koma. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat menjemuk atau setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung di antara kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. 5. Tanda koma ini dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, di, atau nak. Misalnya, oh, begitu. 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya kata nenek saya. Kita harus berbagi dalam hidup ini. 7. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama, tempat, dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, Saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis 3 atau 18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Mataram, Jakarta 1313. Selanjutnya, 8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pusaka. Misalnya, Gunawan Ilham 1984. Kamus Politik Internasional Jakarta Restu Agung. 9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Sultan Takdir Alis Jabana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta Pustaka Rakyat 1950, halaman 25. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama, diri, keluarga, atau marga. Misalnya 8. Ratulangi SE. 11.
Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 12,5 meter. 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan oposisi. Misalnya di daerah kami misalnya masih banyak bahan tambang yang belum diolah. 13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca, salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Selanjutnya C. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. 2. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan perlengkapan yang mengakhiri pernyataannya. Misalnya kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Jika 3. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Misalnya A. Ketua Ahmad Wijaya, Sekretaris Siti Aryani, Bendahara Aulia Arimbi. 4. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya ibu. Bawa koper ini nak, Amir. Baik bu, ibu. Jangan lupa letakkan baik-baik. 5. Tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surat dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul di suatu karangan, nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka, misalnya Harrison XLII No 8 atau 2008 8. Selanjutnya E. Tanda hubung. 1. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. Misalnya di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. 2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, misalnya kata anak-anak. 3. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya 11/11/2013. 4. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan, misalnya berevaluasi. 5. Tanda hubung dipakai untuk merangkai. Contoh A, C. Dengan kata berikut yang dimulai dengan huruf kapital se-Indonesia, se-Jawa Barat. 6. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya disowani, bahasa Jawa didatangi. 7. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek. Misalnya kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Selanjutnya F. Tanda pisah. 1. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. 2. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan, oposisi, atau keterangan yang lain. Misalnya Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI, menjadi nama Bandar Udara Internasional. 3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan misalnya tahun 2010-2013. Selanjutnya G. Tanda tanya. 1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat saya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? 2. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat dipasangkan atau yang dikurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. H. Tanda seru.
Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut dibunyikan. Tanda elipsis. 1. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian dihilangkan, misalnya penyebab kemerosotan. Akan diteliti lebih lanjut. Selanjutnya 2. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya seperti bagaimana, Bu? Tanda petik. 1. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lainnya. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. 2. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sejak lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sejak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. 3. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, tikus, komputer ini sudah tidak berfungsi. K. Tanda petik tunggal. 1. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, kudengar bunyi kring-kring tadi. Selanjutnya, 2. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat atau yang digugat. Tanda kurang. 1. Tanda kurang dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. 2. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, sejak Tranggono yang berjudul Ubud, nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. 3. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. 4. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. Selanjutnya, misalnya faktor produksi menyangkut bahan baku, biaya produksi, dan tenaga kerja. Tanda kurung siku. 1. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang tertulis orang lain. Misalnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. 2. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu, perbedaan dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35-38, perlu dibentang di sini. Tanda garis miring. 1. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Misalnya, nomor 7 atau PK atau 2013, Jalan Keramat 3 atau 10, tahun ajaran 2012 sampai 2013. Selanjutnya, 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, mahasiswa atau mahasiswi dikirimkan lewat darat atau laut. Mahasiswi dikirimkan lewat darat atau lewat laut. 3. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang tertulis orang lain. Misalnya, buku pengantar linguistik karya Verhaar dicetak beberapa kali. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka dalam konteks tertentu. Misalnya, dia dan kusurati, kan dan akan. Selanjutnya, penulisan unsur serapan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, menyerap unsur dari berbagai bahasa.
baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya untuk serapan, dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap di dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, de jure, the implementation, the a home from home. Unsur-unsur dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua unsur asing yang penulisan dan pengucapan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaan diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesia masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Kaidah ejaan berlaku bagi unsur serapan. Itu adalah sebagai berikut. Arab bunyi pendek atau bunyi panjang seperti A bukan O. Mazhab, mazhab, khadir, qadar. Sekian dari ringkasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.